With just one touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Halo Sobat ASN dimanapun berada, balik lagi di Smart Talk ASN, Smart ASN. Hari ini studio kita rame banget nih karena kita kedatangan ada 4 calon pemimpin masa depan dan kita bakal ngupas tuntas gimana caranya jadi ASN yang nggak cuma kerja tapi juga berkarya. Nah langsung aja kita kenalan dulu, ada 4 nih narasumber kita. Narasumber kita yang pertama, halo Kak Fatma. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Fatma Syukrina, biasa dipanggil Fatma. Oke, terima kasih Kak Fatma. Lalu narasumber kita yang kedua nih ada Kak Juliana. Halo Kak Juliana. Halo, nama saya Juliana, sering dipanggil Juli. Terima kasih. Lalu narasumber kita yang ketiga ada Kak Imam. Halo Kak Imam. Nama saya Imam Ghazali, bisa dipanggil Imam. Oke, terima kasih Kak Imam. Dan narasumber kita yang terakhir yang tidak kalah hebatnya ada Kak Ahmad. Halo Kak Ahmad. Halo semuanya, nama saya Ahmad. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Tuh ada rame udah studionya dengan narasumber-narasumber kita yang hebat. Mungkin langsung saja tema kita hari ini agak berat ya Kak, emang tapi sangat penting yaitu kita harus bangun pondasi, hadapi tantangan. Kita mulai dari pondasinya dulu deh, mungkin ke Kak Fatma dulu. Sebenarnya Kak Fatma, kenapa sih ASN itu harus siap siaga? Emangnya kita mau perang? Nggak harus perang angkat senjata kok, Kak Bon. Nah, tapi kita bisa perang lawan kemalasan diri sendiri. Nah, di modul kesiapsiagaan bela negara, itu kita diajarkan kalau fisik yang sehat dan mental yang kuat itu adalah modal utama. Nah, gimana mau melayani rakyat kalau badan kita sendiri itu lemes dan nggak disiplin? Nah, jadi wawasan kebangsaan itu adalah bensinnya, dan kesiapsiagaan itu adalah mesinnya. Dan ini adalah inti dari nilai loyal. Wih, benar-benar mantap. Berarti bensin dan mesinnya ya yang harus kita siapin ya. Ih, mantep banget Kak. Betul. Nah, kalau mesin kita udah panas nih, kita kan tinggal melayani masyarakat. Tapi kadang di lapangan tuh suka ada gesekan nih karena ada perbedaan. Nah, mungkin kita tanya nih dari Kak Juliana, gimana tuh menurut Kak Juliana? Kalau di lapangan tuh suka ada gesekan gitu karena perbedaan. Oh ya, betul banget Kak. Makanya itu kita perlu paham dengan HAM atau hak asasi manusia dan inklusi sosial. Pelayanan publik itu nggak boleh pandang bulu. Mau dia kaya, miskin, laki-laki, perempuan, atau penyandang disabilitas. Semuanya itu punya hak yang sama. Kalau kita bisa melayani dengan adil, itu baru namanya berorientasi pelayanan dan harmonis. Ih, setuju ya, emang kita harus adil dalam melayani semua masyarakat karena adil itu adalah. Tapi nih tantangan sekarang kan makin aneh-aneh nih, ada hoax, ada cybercrime. Nah, mungkin Mas Imam deh kita tanya dulu gimana nih kita menghadapinya, Mas Imam. Ya, nah itu dia gunanya Kak. Analisis isu kontemporer. Kita nggak bisa nih pakai cara lama buat masalah baru. Jadi kita sebagai ASN tentunya harus adaptif dan kompeten. Kita harus peka isu apa yang lagi hot atau yang lagi digodok oleh masyarakat. Narkoba, teroris, atau hoax terkait pilkada atau politik. Kita harus bisa bedah masalahnya pakai teknik analisis. Terus cari solusinya, jangan cuma jadi penonton. Gitu, Kak. Wih, keren ya. Jadi kita juga harus cari solusi ya, Kak. Oke. Terakhir nih buat sesi pertama kita yang paling sensitif kadang kan godaan tuh nggak dari luar ya, tapi kadang dari dalam diri kita sendiri. Ada tawaran titipan lah, gratifikasi. Nah, sebagai ASN tuh mungkin Mas Ahmad nih gimana kita menyikapinya?
Ini nih penyakit yang harus kita hindari, Mbak Funita. Model pengelolaan konflik kepentingan ngajarin kita sudah buat misahin urusan pribadi dan urusan dinas. Kalau kita bisa, sebenarnya kita harus tegas menolak itu. Karena kita bisa mengajari nilai akuntabel. Integritas itu harga mati. Oh, iya, mantap ya. Jadi memang kita harus menolak semua gratifikasi ya sebagai ASN yang smart. Nah, teorinya kita udah paham semua nih. Pendengar juga mungkin udah dengar dari narasumber kita. Sekarang nih masalah prakteknya. Mungkin balik lagi ke Kak Fatma, contoh simpel kesiapsiagaan di kantor nanti apa sih gitu? Apakah harus baris-baris atau ada apa gitu? Mungkin Kak Fatma bisa bantu biar pendengar kita bisa terbayang gitu. Oke, nggak harus gitu ya Kak. Jadi contohnya itu, contoh simpelnya kita bisa datang tepat waktu dan juga ready saat ada tugas dadakan. Nah, kalau mental kita udah siap, kita nggak bakal banyak ngeluh saat pelayanan lagi padat. Dan itu adalah bentuk dari bela negara zaman now. Nah, kerja kerja benar itu bela negara. Oke, betul banget. Jadi kita sebagai ASN itu kalau kita kerjanya benar tuh salah satu bentuk dari kita membela negara. Setuju banget nih. Nah, sekarang kalau dari sisi inklusi sosial nih, mungkin Kak Juliana lagi deh apa yang harus kita lakuin kalau kita contohnya ketemu penyandang disabilitas di loket. Mungkin Oh Kak iya, Juliana Mbak. bisa. Oke, Mbak. Jadi kita itu harus proaktif, jangan nunggu diminta. Misalnya, prioritaskan antrian mereka, mana yang pertama, kemudian atau arahkan mereka ke jalur khusus. Senyum dan bahasa tubuh yang ramah itu juga bagian dari HAM. Jadi jangan judes ya. Bener, catet, jangan judes karena first impression nih kalau judes udah langsung sakit hati orang-orang. Nah, untuk Mas Imam deh sekarang di era digital ini tips biar praktis biar ASN nggak kemakan hoax tuh gimana kira-kira, Mas Imam? Oke, sebenarnya gampang kayak biar tips biar ASN ini nggak kemakan hoax. Rumusnya itu ingat, saring sebelum sharing. Jadi kita cek dulu sumbernya valid enggak. Kalau ragu, jangan disebar di grup WhatsApp ataupun grup keluarga, WhatsApp ataupun di kantor ataupun teman-teman lainnya. Intinya kita sebagai ASN itu harus jadi penjernih suasana, bukan malah bikin memperkeruh suasana. Gitu Kak. Oke, mantap. Jadi harus ingat saring sebelum sharing ya, karena kita harus menyaring hoax ini salah satu bentuk bela negara juga sebagai ASN. Mantap. Nah, terakhir nih closing statement dari Mas Ahmad. Coba gimana sih cara kita nolak kalau misalnya ada teman atau saudara yang minta jalur jalur prioritas nih alias KKN minta dimasukin atau diduluin gitu. Mungkin Mas Ahmad bisa ini kasih insight-nya. Begini, Mbak. Begini, Mbak. Sebenarnya kita harus bilang maaf dengan sopan. Tapi tegas. Bilang aja, maaf, prosedurnya memang begini. Saya nggak bisa bantu kalau melanggar aturan. Awalnya sebenarnya kita mungkin nggak enak ya, tapi lama-kelamaan orang bakal segan nanti. Dan hormat sama integritas kita. Gitu, Mbak. Oke, jadi jangan langsung ditolak mentah-mentah ya. Kita tetap ada maafnya, tapi kita tetap harus tegas. Wih, luar biasa tema kita siang ini. Benar-benar kita menggambarkan bahwa ASN yang smart itu harus ada nilai-nilai bela negara dengan contoh-contoh yang udah kita bahas tadi. Punya visi kuat, hati yang melayani, otak yang cerdas, mental baja, jaga integritas. Nah, itu baru paket lengkap Smart ASN. Oke, terima kasih untuk para narasumber dan mungkin teman-teman pendengar podcast kita. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang berakhlak, bukan ASN yang bermasalah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Smart ASN.